Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar. Saya dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Saya akan mempresentasikan PPT saya. Poin-poin pembahasan: pengertian oscillator, fungsi dan manfaat model oscillator pada jaringan. Oscillator sekitar tahun 1984, The International Standard Organization atau disebut ISO membuat model yang dinamakan Open System Interconnection atau disebut dengan OSI atau disebut dengan OSI 7 layer model. Kenapa disebut layer 7 layer? Karena ada 7 lapisan yang dibuat oleh ISO. Kenapa harus ada oscillator? Karena supaya ada penyamaan spesifik OSI umum yang bisa digunakan oleh banyak vendor. Definisi oscillator: sebuah model jaringan untuk menjembatani pengembangan berarti jaringan agar tetap bisa berkomunikasi walaupun dikembangkan oleh banyak pengembang. Manfaat oscillator: memudahkan untuk memahami cara jaringan komputer secara menyeluruh. 2. Breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. 3. Memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. 4. Menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. 5. Memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait layar tertentu. Tabel pada layer OSI. Layer ada 7. Nama layer 1 adalah physical, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 sesi, layer 6 presentasi, dan yang terakhir layer 7 aplikasi. Layer pada OSI model ini terdiri dari 7 layar yang mana setiap layarnya mempunyai fungsi masing-masing. Biasanya dibagi menjadi dua bagian masing-masing. Dua bagian itu 2 layer besar, yaitu bagian bawah layer 1, 2, 3, 4. Ini fokusnya pada aliran fokus dengan data itu mengalir dari source ke destinasi. Dan kemudian bagian atasnya layer 5, layer 6, layer 7 adalah fokus untuk melayani aplikasi atau di bawah ini nama layer yang ada di gambar ini. Nama layer aplikasi, fungsinya adalah aplikasi yang saling berkomunikasi antara komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Contohnya telnet, HTTP, FTP, www browser, NFS, MNTP, SNMP. Dan layer ke-6 presentasi. Pada layer
Fungsinya pada layer bersetujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASCII, teks, biner, dan JPEG. Contohnya JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, dan MIDI. Untuk layer kelima adalah layer sesi. Sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Biasa disebut session. Contohnya RPC, SQL, NFS, SCP. Pada layer keempat ada transport. Pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mengandung error recover atau tidak, melakukan multiflagging terhadap data yang datang, mengurungkan data yang datang apabila datangnya tidak berurutan. Contohnya TCP, UDP, SPG. Layer ketiga network. Layer ini mendefinisikan bagaimana data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengirim jalur atau routing. Contohnya IP, IPG, letak, DDP. Layer kedua data link. Layer ini mengatur pengirim data dari interface yang berbeda. Semisal pengiriman data dari interface 802.3 menuju ke high level data link control HDLC, pengiriman data WAN. Layer ke-1 fisikal. Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda, misal konektor pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoder, sumber cahaya, dan lain-lain. Contohnya EIA, TIA, 232, V35, EIA, TIA, P449, V24, RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ-B8JS. Slide selanjutnya. Layer aplikasi. Ini merupakan salah satu layer yang paling atas. Layer 7 ini berhubungan dengan program aplikasi yang ada di komputer, mobil, device. Tidak semua aplikasi atau program di komputer atau laptop smartphone berhubungan dengan iOS, tetapi hanya aplikasi yang mengakses jaringan saja yang berhubungan dengan OS. Contohnya seperti WhatsApp, terus Google Chrome, dan lain-lainnya. Berdasarkan gambar ini, contoh dari aplikasi file transfer. Protokolnya FTP, TFTP, dan network file system, dan email, simple mail transfer protocol, remote login, telnet, air login, network management, simple network protokolnya simple network management protocol, name management, domain name system. Presentasi layer. Presentasi layer jaringan komputer merupakan sebuah lapisan yang berbeda pada model lapisan OSI layer yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim.
dan berada pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Layer presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikutnya, dan juga sebaliknya, yaitu mentranslasikan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Presentation layer juga merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu atau format. Seperti misalnya format JPEG untuk gambar, dokumen, dan sebagainya. Fungsi dari layer presentasi 1 bisa mengkonversi kode ASCII ke EBCDIC. 2. Sebagai data kompresi, bisa mengurangi jumlah bit jika diperlukan, supaya data bisa ditransmisikan ke jaringan. 3. Supaya keamanan data terjamin, layer ini bisa mengenkripsi data. Misalnya, mengenkripsi data, misalnya saja enkripsi password. Layer session. Layer ini mengontrol komunikasi di antara device atau komputer. Di samping itu, layer ini juga bisa memutus atau memulai koneksi antara komputer client dan komputer server. Layer ini juga menawarkan layanan di mana layanan ini bisa ditransmisikan secara duplex atau half duplex, misalnya saja remote desktop. Contohnya, ketika koneksi terjadi antara server dan client, layer ini akan menyimpan data koneksi logikal. Contohnya, ketika mau login ke aplikasi, layer inilah yang menghandlenya. Fungsi penting dari layer session: memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu session atau percakapan. 2. Menghubungkan dua sistem supaya bisa berkomunikasi atau berbicara. Contoh real dari layer session ini adalah NFS, SQL, RPC, ASP, SCP. Layer transport. Layer yang ada di gambar ini layer network yang fungsinya adalah menyediakan transportasi data dari device atau komputer source ke device atau komputer destination. Fungsi utama dari layer transport adalah adanya segmentasi pada layer di atasnya. 2. Melakukan koneksi dari source ke destination. 3. Mengirim segmentasi dari host ke satu ke host lainnya. 4. Reliabilitas data. Segmentasi pada layer di atasnya. Pada layer transport ini, data akan dikirimkan dalam bentuk segmen. Oleh karena itu, apapun aplikasinya akan dikirimkan oleh layer ini ke tempat tujuan. Jadi, maksud dari subbab ini analoginya bisa Anda lihat pada gambar ini. Berdasarkan gambar ini, ada 3 aplikasi yang berbeda, yaitu email, file transfer, dan terminal session. Di layer transport ini, dari 3 aplikasi di atas akan dipecah menjadi segmen-segmen, yaitu aplikasi vote dan data. Koneksi dari source ke destination. Dari gambar ini telah terjadi komunikasi antara sender atau source dengan receiver atau destination.
Kira-kira bagaimana mekanisme komunikasi atau pengiriman datanya? Pertama-tama, sender atau source akan mengirimkan sinyal terlebih dahulu kepada receiver atau sender hingga keduanya terjadi koneksi. Karena data akan dikirim ketika sender dan receiver sudah terjadi komunikasi. Berikut ini adalah proses yang terjadi sebelum data dikirimkan. Source sender akan mengirimkan suatu sinyal ke receiver atau destination. Kemudian receiver mengirimkan sinyal balasan yang disebut negotiation connection. Receiver ini akan mengirimkan sinyal lagi atau sinkronis. Apakah benar si sender akan mengirimkan suatu data? Sender akan mengirimkan sinyal acknowledge bahwa dia sudah siap untuk mengirimkan data. Koneksi sender dan receiver terjadi. Step selanjutnya sangat akan dikirim. Proses pengiriman segmen dari host 1 ke host lainnya. Berikut ini adalah proses pengiriman data yang terjadi dari layer 1 fisikal ke layer 4 transport. Dari layer 1 akan dikirim dalam bentuk bit, kemudian setelah di layer 2 data akan menjadi frames. Kemudian data menuju layer 3 network sebagai paket data dan sampai ke layer 4 sebagai segmen. Memastikan reliabilitas data. Waktu pengiriman data dari source ke destination bisa saja terjadi congestion atau kepadatan jalur. Beberapa penyebab congestion diantaranya adalah speed komputer lebih tinggi, tetapi jaringan yang ada tidak mendukung kecepatan dari komputer tersebut. Atau bisa saja ada beberapa komputer yang mengirimkan data secara bersamaan ke satu tujuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka setiap perangkat jaringan dilengkapi dengan flow control atau kontrol aliran. Prinsip kerja flow control bisa dilihat seperti pada gambar ini. Dari gambar ini kita bisa membuat skenario, misalnya saja sender mengirimkan data ke receiver dalam jumlah banyak. Kemudian tugas dari flow control di sini melihat apakah data pertama sudah selesai diproses belum. Jika belum, maka flow control memberitahu sender supaya stop dulu. Setelah data pertama selesai, proses receiver memberitahu sender untuk mengirimkan data selanjutnya. Proses ini terus berulang sampai semua data terkirim semuanya. Data dikaitkan reliable apabila data yang diterima oleh receiver sesuai dengan data yang dikirim oleh sender. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa data yang dikirim benar, maka receiver harus mengirimkan acknowledge kepada sender. Contoh, sebuah klien mengirimkan data angka 4567 kepada server. Setelah data sampai ke server, server akan mengirim acak 4568. Gambarnya ada detailnya, bisa dilihat di gambar ini. Konfirmasi data berdasarkan gambar ini berupa acknowledge. Di bawah ini adalah gambar ilustrasi.
di bawah ini adalah gambar ilustrasi jika ada kesalahan pengiriman dari klien ke server. Misalnya klien mengirimi data 1234567 ke server. Berdasarkan gambar ini, misalnya klien mengirim 3 ke server, maka server akan mengirim balik acak ke 4, yang artinya data ketiga sudah diterima dengan benar. Berdasarkan gambar ini juga pas mengirimkan data kelima ke server, tapi server mengirim acak kelima. Acak 5 artinya ada kesalahan pengiriman, oleh karena itu klien harus mengirim lagi data 5. Layer network. Salah satu fungsi penting pada layer network ini adalah pengelamatan dan routing. Intinya pada layer ini lebih ke pengelamatan secara logikal atau IP dan routing. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari pengelamatan logikal atau IP. Internet protokol ini kalau dilihat pada gambar ini ada empat yang berbeda pada setiap komputer. IP ini analoginya seperti nomor handphone. Setiap handphone pasti mempunyai nomor HP yang unik supaya bisa berkomunikasi dengan handphone lainnya. Gambar ini merupakan salah satu penerapan routing pada suatu jaringan. Fungsi dari routing ini adalah untuk penghubungan dua jaringan yang berbeda supaya bisa berkomunikasi satu dengan lainnya. Layer data link. Pada layer ini dibagi menjadi dua tipe sublayer. Layer MAC atau media access control. Dua layer logis link control. Fungsi penting dari layer ini adalah 1. Arbitration, 2. Addressing, 3. Error detection, 4. Identify data encapsulation. Arbitrasi. Ketika suatu media sudah terpakai, maka akan ditentukan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data selanjutnya. Misalnya pada Ethernet menggunakan metode CSMA atau CD. Berdasarkan gambar ini, misalnya komputer A mau mengirimkan data ke komputer D, maka komputer B dan C akan melakukan suatu deteksi pada jaringan. Ketika jalur jaringan yang dipakai, maka komputer B dan C akan menunggu sampai jalur free. Selanjutnya, error detection. Error detection menggunakan VCS. Error detection menggunakan VCS, frame check sequence, dan CRC, cycle redundance check. Identify data encapsulation. Ini adalah gambar format data yang biasanya digunakan. Layer fisikal. Layer ini lebih ke arah sistem elektrikal dan peralatan fisik. Contohnya seperti NIC, Network Interface Card, atau Ethernet, Repeater, dan Hub.